Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para adik-adik, para sahabat yang telah setia menonton channel saya ini, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Al-Fakir Muhammad Idris. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi taufik hidayah ma'unah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sekalian senantiasa Allah beri keberkahan dalam keluarga, dalam segala aktivitas setiap hari-harinya, dan diberi keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat, dijauhkan dari semua musibah. Apabila saudara-saudara saya ini mempunyai hajat, mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah. Mempunyai keinginan, segera diberi, dipenuhi oleh Allah, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada saat ini saya akan sedikit membahas tentang fadilah atau khasiat, ya, atau manfaat dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, terutama yaitu ayatul kursi, yang dikenal oleh orang-orang itu dengan singkat saja dengan ayat kursi begitu. Ayat kursi merupakan sebuah ayat dari Al-Quran, merupakan sebuah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manfaat dan kegunaannya itu amat sangat banyak. Kita tahu banyak saudara-saudara kita yang sering mengamalkan ayat-ayat kursi, ayat-ayat kekuasaan, ya, ayat-ayat kekuasaan. Ayat kursi itu maknanya kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak faidah, ada banyak manfaat, ya, yang sedikit saya kumpulkan dari beberapa kitab di sini tentang fadilah, manfaat dari orang yang istiqomah membaca firman Allah, terutama yang ada dalam ayat kursi ini. Saya ringkas saja. Kalau menurut saya, menurut hemat saya, ya, menurut sepengetahuan saya, manfaat dan faedah dari ayat kursi itu paling tidak itu sedikitnya ada 4, sekurang-kurangnya ada 4. Ya mungkin lebih dari 4, begitu. Artinya paling sedikit itu 4. Apa faedah ayat kursi yang keempat itu? Yang keempat-empatnya itu, yang pertama, orang yang melazimkan, yang istiqomah membaca atau mengamalkan ayat kursi, faedah yang pertama berarti orang tersebut telah mengamalkan sebuah amalan yang amat sangat agung, begitu. Jadi faedah yang pertama akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dari faedah ayat kursi yaitu akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ayat kursi ini merupakan salah satu amalan yang paling agung. Faedah dan manfaat ini saya sandarkan, ya,
sebuah hadis ya. Sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Ka'ab Ubay, dari sahabat Ubay bin Ka'ab ya. Jadi dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab di sini menceritakannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat tentang ayat Al-Quran, tentang amalan yang paling agung. Jadi Rasul ini bukan sahabat yang bertanya, tapi yang bertanya kepada sahabat itu adalah Rasul. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat. Diceritakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah itu bertanya kepada sahabat tentang amalan yang paling agung. Dan pertanyaan Rasul itu bukan cuma satu kali, berulang-ulang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamuh. Ini pertanyaan Nabi. Nabi bertanya, wahai sahabatku, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamuh. Ayat apa di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran itu yang paling agung? Jadi Nabi bertanya kepada sahabat, bertanya tentang ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ya tentu sahabat yang mendengar pertanyaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu. Makanya sahabat itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Artinya, saya tidak tahu wahai Rasul. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu yang paling tahu. Artinya Allah dan Nabinya itu yang paling tahu. Berarti jawaban dari sahabat itu mengarah kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sahabat itu bilang, menjawab kepada Nabi, tidak menjawab, malah berkomentar ya. Dengan komentar, dengan perkataan sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan utusannya dan nabinya dan rasulnya itu yang paling tahu tentang ayat dalam Al-Quran yang paling agung. Kemudian Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan penjelasan bahwa ayat dalam Al-Quran yang paling agung itu adalah ayatul kursi, ayat kursi. Kemudian sahabat juga bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, mengapa ayat kursi itu termasuk ayat dalam Al-Quran yang paling agung? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada para sahabat dengan jawaban, faqalah innalaha lisanan wa safataini tuqaddisul malika inda syakil ars. Yang maknanya begini, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai mulut ya, mempunyai mulut, lisanan, mempunyai mulut. Jadi menurut Nabi itu ayat kursi itu katanya mempunyai mulut begitu. Innalaha lisanan, sesungguhnya laha bagi ayat kursi, lisanan itu lisan, mulut ya. Wa syafataini, dan dua bibir. Jadi menurut Nabi, jawaban Nabi terhadap pertanyaan sahabat ya, kenapa ayat kursi itu merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran, Nabi menjelaskan innalaha lisanan wa syafatain, karena ayat kursi itu memiliki mulut dan dua bibir yang panjang, wa syafatain. Jadi mempunyai mulut dan dua bibir yang panjang, yang mana mulut dan dua bibir yang panjang dari ayat kursi itu tuqaddisul malika inda syakil ars, itu senantiasa memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala inda syakil ars, ketika malaikat itu berada di tiang-tiang aras. Jadi menurut Nabi, ayat yang paling ampuh, yang paling
agung dalam Al-Quran itu sabda Rasulullah, itu ayat kursi. Kemudian sahabat itu bertanya, kenapa ayat kursi itu disebut ayat yang paling ampuh, ayat yang paling agung? Nabi menjawab, karena ayat kursi itu mempunyai mulut, ya, wasafata ini, dan dua bibir yang panjang, yang mana mulut dan dua bibir yang panjang dari ayat kursi itu tuqaddisul malika, itu selalu mensucikan Allah, selalu bermunajat, selalu bertasbih kepada Allah, di mana malaikat itu pada waktu inda syakil ars, pada waktu malaikat itu berada di tiang-tiang ars. Itu alasan yang pertama, manfaat yang pertama. Orang yang membaca ayat kursi, mengamalkan ayat kursi, berarti orang itu telah mengamalkan amalan yang paling agung, terutama ayat yang paling agung yang ada dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama, faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, barang siapa yang membaca atau melazimkan membaca ayat kursi, itu manfaatnya akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi orang yang lazim, yang istiqomah membaca ayat kursi, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Dan orang yang istiqomah membaca ayat kursi itu tidak pernah dicegah untuk masuk ke surga, tidak pernah dicegah. Ini saya sandarkan dari sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin." Yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin, setelah orang itu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi setelah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, orang itu istiqomah membaca ayat kursi misalnya. Itu yang dimaksud membaca ayat kursi setelah, ya, sholatin maktubatin, sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, sholat wajib yang 5 waktu. Orang itu baca ayat kursi, sekalipun misalnya cuma 1 kali, itu 1 kali, tapi istiqomah setiap sholat dia baca ayat kursi, maka lam yamna'hu min duhulil jannati illal maut. Orang itu tidak pernah dicegah untuk masuk ke dalam surga kecuali dalam kematian. Begitu. Itu faedah yang kedua. Saya singkat-singkat saja, ya. Faedah yang kedua, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang membaca ayat kursi itu, yang mengamalkan ayat kursi untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki jannah, memasuki tempat yang amat sangat indah, yaitu surga. Orang itu tidak pernah dicegah untuk masuk ke dalam surga kecuali dicegah dengan kematian. Itu. Jadi yang faedah yang nomor 2 ini, dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Saya juga sandarkan pada hadis yang telah saya baca tadi, man qara'a ayatal kursi, ya, dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannati illal maut. Jadi orang yang istiqomah membaca ayat kursi setelah dia melaksanakan sholat 5 waktu, maka orang itu tidak akan pernah dicegah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Itu faedah yang kedua. Para pemirsa yang budiman, kemudian faedah yang ketiga, orang yang sering membaca ayat kursi itu akan dipelihara, itu akan dijaga oleh Allah dari setan. Ya, makanya tentu kita paham, kita tahu ayat kursi itu sering digunakan untuk apa? Untuk menghancurkan setan, menghancurkan iblis, menolak setan, menolak iblis, menolak sesuatu yang berbahaya, itu sering. Kalau ayat kursi itu dibaca pada malam hari, ya, maka Allah itu akan menyelamatkan kita pada malam hari. Kalau ayat kursi itu kita baca pada siang hari, maka siang hari itu kita akan diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari setan, diselamatkan dari jin, diselamatkan dari iblis.
Faidah yang ketiga ini dijaga dari syaitan, dari iblis ya. Itu saya sandarkan ada sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kalau kita mau istirahat, mau beranjak ke tempat tidur ya. Tempat tidur, kita diperintahkan oleh Nabi untuk membaca ayat kursi. Kenapa? Karena kalau kita membaca ayat kursi pada waktu kita mau beranjak ke tempat tidur kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Ya. Kita akan dijauhkan oleh Allah dari setan sampai subuh. Ya. Kalau hadis ini kita artikan, jadi kalau kita baca malam hari, berarti sampai subuh kita diselamatkan oleh Allah dari setan. Berarti kalau ayat kursi ini kita baca siang hari, misalnya kita baca pada waktu pagi hari, maka sebaliknya Allah akan menyelamatkan kepada kita dari pagi hari sampai malam hari begitu. Dalam sebuah hadis ya, Rasul memerintahkan kepada kita, kepada sahabat, apabila kamu mau beranjak kepada tempat tidur, apabila kamu mau pergi, mau beranjak ila firashika, kepada tempat tidur, faqra ayat al-kursi, bacalah itu ayat kursi. Pada waktu kita mau tidur, kita baca ayat kursi. Ayat kursi min awwaliha hatta tahtima. Itu dari pertama sampai selesai, ya harus sempurna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai selesai pokoknya, sampai kalimat hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Itu yang dimaksud min awwaliha hatta tahtima. Kita baca apabila kamu mau beranjak ke tempat tidur, mau istirahat pada malam hari, kamu baca ayat kursi sampai sempurna, sampai hatam, maka la yazala minallahi hafidhun, la yazala alaika minallahi hafidhun, maka tidak akan pernah putus ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu sekalian. Ini sabda Nabi, la yazala alaika minallahi hafidhun, maka tidak akan pernah putus ya kamu sekalian itu dalam penjagaan Allah. Itu mana gampangnya. Jadi la yazala alaika, maka tidak pernah putus, alaika terhadap kamu ya, minallahi dari Allah, hafizun penjaga. Maka kamu itu tidak akan pernah diputus, dijaga oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaqrabaka syaitonun, dan tidak akan pernah didekati oleh setan, tidak akan pernah mendekat kepada kamu syaitan hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Ini perintah Nabi. Jadi intinya kalau kita mau ke tempat tidur, kita diperintahkan oleh Rasul untuk membaca ayat kursi sampai selesai, sampai hatam ya, sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan untuk menjaga kita. Artinya kita tidak akan terlepas dari penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak akan pernah mendekat kepada kita hatta tusbiha, sampai waktu subuh, sampai pagi hari. Itu kalau kita baca malam. Arti sebaliknya, kalau kita baca ayat kursi ini pada waktu pagi hari, pada waktu siang hari, maka kita akan dijaga oleh Allah sampai di malam hari. Begitu. Ini manfaat yang nomor 3, akan dijaga dari setan. Kemudian manfaat yang keempat, ini mungkin yang terakhir ya dari saya, tapi manfaat ini banyak dari ayat kursi. Kalau saya ringkas ya mungkin yang terakhir, yang keempat. Apa? Orang yang membaca ayat kursi itu berarti sudah membaca seperempat dari Al-Quran. Jadi yang jelas orang itu akan mendapat pahala seperempat dari membaca Al-Quran. Seperempat dari membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca ayat kursi
itu akan memperoleh pahala seperempat dari membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sampai 30 juz itu. Ini juga saya sandarkan ya pada sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini insya Allah kalau saya tidak keliru dari Imam At-Tirmidzi ya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in khanamun. Ini segala sesuatu itu ada punuk. Ada punuknya, segala sesuatu itu ada punuknya. Wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah. Sesungguhnya punuk dari Al-Qur'an itu adalah surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Wa fiha ayatun hiya sayyidul Qur'an hiya ayatul kursi. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa surah Al-Baqarah itu merupakan punuk dari Al-Qur'an ya? Surah Al-Baqarah itu karena dalam surah Al-Baqarah itu wa fiha ayatun. Karena dalam surah Al-Baqarah itu ada suatu ayat ya. Ada suatu ayat yang ayat itu merupakan penghulu dari semua ayat yang ada di Al-Qur'an. Wa hiya ayatul kursi. Adapun penghulu dari semua ayat di Al-Qur'an itu adalah ayat kursi. Itu makanya berarti kita kalau mengamalkan ayat kursi berarti kita sudah membaca atau mendapatkan pahala setara dengan membaca seperempat dari kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi saya ulangi, manfaat yang pertama itu akan mendapat keagungan dari Allah, karena orang yang membaca ayat kursi berarti sudah mengamalkan amalan yang paling agung. Kemudian yang kedua akan dimudahkan untuk memasuki ke surga. Kemudian manfaat yang ketiga akan dijaga oleh setan, akan dijaga oleh Allah dari setan ya. Bukan dijaga oleh setan, tapi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan, dari iblis, dari jin dan sebangsanya itu. Kemudian yang keempat, mendapat pahala setara dengan membaca seperempat dari Al-Qur'an. Artinya kalau kita membaca ayat kursi, faedah yang keempat itu berarti kita sudah membaca seperempat dari kitab suci Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan kita, keluarga-keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senang, orang-orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quranul Karim. Setelah ayat-ayat suci dalam Al-Quranul Karim, utamanya ayat kursi ini kita baca, kita hayati maknanya, kita pelajari isi kandungannya. Kemudian yang terakhir, kita berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.